Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua, khususnya mahasiswa atau rekan-rekan di Fakultas Ilmu Hukum UNES, dan wabil khusus kepada dosen pengampu Politik Hukum, yakni Pak Dr. Dani Muhtadah. Perkenankan pada malam hari ini saya menyampaikan tugas, yakni KUHP dalam Undang-Undang Pers Kode Etik Jurnalistik. Ya, KUHP dan pers dalam hal ini media itu perusahaan atau pelaku dalam dunia penyiaran, tidak hanya tunduk pada undang-undang penyiaran. Rujukan hukum yang harus diperhatikan mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang tentang pers. Nah, beberapa pasal yang terdapat di KUHP yang berkaitan erat dengan kaitannya permasalahan pidana dan pada kebebasan pers sendiri. Seperti menyerang, mencemarkan nama baik dengan menuduhkan sesuatu hal, kecuali jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum. Pembocoran rahasia negara maksimal 7 tahun, penghinaan terhadap kepala negara, sahabat, pasal 142, 5 tahun kurungan penjara, penghinaan terhadap wakil negara asing, pasal 143, 5 tahun kurungan penjara, dan pernyataan perasaan pemusuhan kebencian atau penghinaan golongan sesuai dengan pasal 156. Kemudian beberapa pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007, yakni penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden sesuai pasal 134 ancaman hukuman 6 tahun, permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah pasal 154 ancaman hukumannya 7 tahun. Undang-Undang Pers tahun 99 pasal 4 itu menyampaikan kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan atau pelarangan penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dan di situ pers dilindungi hukum, manakala ada yang menghalang-halangi, mereka diancam dengan pasal pidana 2 tahun dengan denda maksimal 500 juta. Kemudian ada hak tolak pasal 4 ayat 4, dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Yakni wartawan dapat melindungi sumber informasi dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi jika wartawan diminta keterangan oleh pejabat, penyidik, atau dimintai menjadi saksi di pengadilan. Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan. Kemudian Undang-Undang Pers pasal 5, pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta atas praduga tak bersalah. Pers wajib melayani hak jawab, juga melayani hak koreksi. Nah, manakala hal tersebut tidak dilaksanakan oleh pers, terancam dengan denda maksimal 500 juta rupiah. Adanya hak jawab dalam hal ini adalah hak seorang atau sekelompok orang memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Adanya hak koreksi itu yang di sini adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Wartawan atau pewarta sesuai dengan pasal 7 bebas memilih organisasi kewartawanan. Wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Dan melihat pasal 8, dalam melaksanakan profesinya wartawan dapat mendapat perlindungan hukum. Dewan Pers pasal 15 Undang-Undang Pers, dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional dibentuk Dewan Pers yang independen. Anggota Dewan Pers sendiri terdiri dari sesuai dengan pasal 15 wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers, tokoh masyarakat ahli di bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Undang-Undang Pers sebagai lex spesialis seperti apa? Komunitas media meminta agar kasus sengketa yang melibatkan pers nantiasa diselesaikan dengan Undang-Undang Pers. Pers menjadi
lex specialis. Tolak kriminalisasi pers, misalnya dengan menggunakan KUHP. Bahkan dalam kasus jurnalisme elektronik yang diharapkan digunakan adalah Undang-Undang Pers dengan cara mediasi di Dewan Pers. Masalah dengan Undang-Undang Pers. Undang-undang ini dianggap terlalu berpihak pada pelindungan atas kepentingan pers dan mengabaikan pelindungan atas narasumber dan publik. Tidak ada pasal mengenai pencemaran nama baik, sangat menekankan hak jawab sebagai jalan keluar, mempercayakan self-regulation, dan Dewan Pers sebagai penjaga dalam melaksanakan kode etik jurnalistik. Undang-undang ini sebenarnya tidak secara eksplisit memuat pelindungan terhadap narasumber yang dirugikan. Dalam pasal 18 dinyatakan bahwa pers yang tidak memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati asas praduga tak bersalah dapat dipidana dengan denda paling banyak 500 juta rupiah. Namun pasal ini tidak pernah digunakan. Yang difokuskan penggunaan hak jawab dengan ancaman pidana 500 juta rupiah. Mekanisme pemberian hak jawab langsung menggunakan hak jawab dan hak koreksi kepada redaksi dengan memberikan data dan fakta sebagai bukti sanggahan dan bantahan bahwa berita yang disampaikan perusahaan tersebut tidak benar. Dalam hal ini, redaksi wajib melayani permintaan ini. Bila memang terdapat kekeliruan, redaksi seharusnya segera meralat pemberitaan yang keliru disertai permintaan maaf dan klarifikasi. Ralat harus ditempatkan pada halaman yang sama, di mana informasi yang salah itu dimuat. Ketentuan tentang permintaan maaf dan penempatan di halaman yang sama tidak termuat dalam Undang-Undang Pers. Atau bisa langsung ke Dewan Pers, mengadukan persoalan kepada Dewan Pers yang diamanatkan oleh Undang-Undang sebagai lembaga mediator persoalan pers yang akan memberikan pertimbangan mengupayakan penyelesaian. Dewan Pers yang menyelesaikan persoalan ini lazim meminta perusahaan pers memenuhi hak jawab dan hak koreksi atau kerugian yang diakibatkan pemberitaan. Kode etik jurnalistik independen menghasilkan berita akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk, menempuh cara-cara profesional, menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak menyampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul, tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebut identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Kode etik jurnalistik tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap, memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan off the record, tidak menulis berdasarkan prasangka atau diskriminasi atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf pada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Melayani hak jawab dan hak sejumlah persoalan, khususnya di era digitalisasi. Yang pertama yaitu mekanisme penegakan kode etik kabur. Ketidakprofesionalan wartawan, asosiasi wartawan tidak berfungsi. Media dikelola oleh mereka yang sebenarnya bukan wartawan karir. Pemilik media melihat lahan bisnis. Nah, ini yang paling penting yang membuat para wartawan kehilangan idealismenya, yaitu perusahaan media tidak melaksanakan amanat Undang-Undang Pasal 10, khususnya wartawan online. Itu kalau kita lihat di lapangan, bahkan mereka kadang tidak mendapatkan gaji, bahkan ada yang rela mereka berani membayar kartu ID card atau surat tugas supaya dia bisa mencari berita dengan tendensinya mencari uang. Itu real di lapangan seperti itu. Kita sebagai pewarta yang dalam hal ini media resmi berbadan hukum terverifikasi Dewan Pers itu juga mengeluhkan, namun demikian realita di lapangan tidak hanya pelaku media atau wartawan yang dianggap sudah berlisensi, pejabat Pemda pun sangat kebingungan. Untuk sementara sampai di sini dulu, bisa melakukan komentarnya di kolom yang sudah tersedia.
Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.